Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan membahas mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dengan materi nutrisi tanaman dan pemupukan. Untuk bagian nutrisi tanaman, di mana kita ketahui unsur hara merupakan nutrisi bagi tanaman yang dibagi. Unsur hara itu esensial menjadi dua, yaitu yang pertama adalah unsur hara makro, yaitu merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Terdiri dari 9 unsur hara: karbon yang disimbolkan dengan C, hidrogen yang disimbolkan dengan H, oksigen yang disimbolkan dengan O, nitrogen yang disimbolkan dengan N, fosfor yang disimbolkan dengan P, kalium yang disimbolkan dengan K, kalsium yang disimbolkan dengan Ca, magnesium yang disimbolkan dengan Mg, dan sulfur yang disimbolkan dengan S. 3 unsur hara, karbon, hidrogen, dan oksigen diserap tanaman dalam proses fotosintesis membentuk struktur karbohidrat dari tumbuhan yang dijelaskan dalam reaksi berikut ini, di mana H2O akan bereaksi dengan karbon dioksida CO2 dengan bantuan energi sinar matahari, maka akan terbentuk energi kimia dengan ikatan molekul C6H12O6 ditambah oksigen. Dari reaksi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa fotosintesis yaitu proses di mana tanaman menimbun energi matahari menjadi energi kimia. Oksigen berasal dari air dan karbon dioksida dari udara. Hidrogen berasal dari air dan karbon berasal dari CO2 di udara. Pada umumnya, ketiga unsur hara ini, karbon, hidrogen, dan oksigen merupakan kerangka utama tanaman dengan kadar 90-95% dari kandungan bahan kering tanaman. Yang kedua, unsur hara mikro. Kalau yang pertama tadi unsur hara makro, maka ini unsur hara mikro. Merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit. Terdiri dari 7 unsur hara. Kalau unsur hara makro tadi 9, maka unsur hara mikro ada 7, yaitu boron yang disimbolkan dengan B, klor yang disimbolkan dengan Cl, tembaga yang disimbolkan dengan Cu, besi disimbolkan dengan Fe, mangan disimbolkan dengan Mn, seng disimbolkan dengan Zn, molibdenum disimbolkan dengan Mo. Oleh karena itu, tanaman perlu mendapatkan air dan hara tumbuhan dari bawah ke atas melalui batang ke bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara esensial adalah yang pertama sifat kimia tanah, yang kedua sifat fisik tanah, dan yang ketiga sifat biologi tanah. Pada sifat kimia tanah dapat dijelaskan salah satunya adalah yang terpenting bahwa hubungannya dengan kapasitas tukar kation atau yang sering disebut dengan KTK tanah
yang dapat mengatur ketersediaan unsur hara dalam larutan tanah. Semakin tinggi KTK tanah, maka ketersediaan unsur hara akan semakin baik. Dan sebaliknya, semakin rendah KTK tanah, maka ketersediaan unsur hara akan semakin menurun. Kemudian pada sifat fisik tanah, yang terpenting adalah keadaan struktur tanah, di mana pada struktur tanah remah, maka akar tanaman akan lebih mudah untuk menyerap unsur hara dari dalam larutan tanah. Pada sifat biologi tanah, di mana semakin tinggi aktivitas organisme tanah, maka secara tidak langsung dapat menyumbang unsur hara tertentu bagi tanaman. Kemudian kita membicarakan pergerakan dan mekanisme serapan hara oleh tanaman. Unsur hara diserap tanaman melalui 3 proses. Yang pertama, intersepsi akar, yang sering disebut dengan proses kontak, di mana unsur hara bersentuhan langsung dengan akar. Unsur hara yang sering diserap melalui proses ini adalah fosfor dan kalsium. Yang kedua, aliran massa merupakan unsur hara yang bergerak mengikuti aliran air ke permukaan akar. Unsur hara yang diserap melalui proses ini adalah nitrogen. Yang ketiga, unsur hara bergerak dalam larutan tanah dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah, yang disebut dengan proses difusi. Unsur hara melalui proses ini adalah kalium. Kemudian itulah nutrisi tanaman. Yang selanjutnya kita bahas mengenai pemupukan, yang merupakan tindakan pemberian pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman. Efisiensi penyerapan unsur hara dari larutan tanah perlu dipertimbangkan untuk menentukan jumlah pupuk yang harus diberikan. Unsur hara yang diberikan dapat hilang melalui pencucian ke lapisan yang lebih dalam, tererosi oleh air, digunakan oleh gulma, digunakan organisme tanah, terfiksasi oleh logam aluminium, Fe atau besi, dan Mn pada pH yang rendah, sehingga unsur hara tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian kita bicarakan mengenai klasifikasi pupuk, supaya kita mengenal berbagai macam pupuk yang sering digunakan oleh petani. Pertama, berdasarkan asal-usulnya, ya. A. Pupuk organik, yaitu pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan hewan, terdiri dari pupuk hijau, kompos kotoran hewan, kompos sisa tanaman. Kemudian bagian pupuk organik ini bisa juga dengan pemakaian mulsa. Kemudian berdasarkan asal-usulnya, yang B adalah pupuk buatan atau disebut juga pupuk kimia atau pupuk anorganik, yaitu pupuk yang dibuat melalui pabrik yang sudah ditentukan kadar unsur haranya, terdiri dari contohnya, maksudnya adalah urea, SP36, KCl, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, klasifikasi pupuk yang kedua berdasarkan kadar unsur haranya, terbagi dua juga. A. Pupuk tunggal
pupuk yang mengandung satu unsur hara, contohnya urea, sp36, dan KCl. B. Pupuk majemuk, pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara, contohnya kalium nitrat, mengandung unsur hara kalium dan nitrogen. Ketiga, pembagian klasifikasi pupuk yang ketiga berdasarkan reaksinya. Pupuk ada yang bereaksi asam. Bila pupuk ini diberikan dapat menurunkan pH tanah. Contohnya urea dan KCl. Kemudian berdasarkan reaksinya yang ke B adalah reaksi basa. Bila pupuk ini diberikan dapat meningkatkan pH tanah. Contohnya kalsium karbonat. Kemudian klasifikasi pupuk berdasarkan bentuknya yang keempat, yaitu terbagi 3. Ada bentuk padat, ada bentuk cair, dan bentuk gas. Biasanya untuk bentuk cair itu diberikan melalui penyemprotan. Kemudian yang bentuk gas diberikan melalui udara. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai materi nutrisi tanaman dan pemupukan. Jangan lupa ya, channel ini di subscribe, like, and share.